Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam terbagi menjadi beberapa evaluasi. Yang pertama, evaluasi kognitif, evaluasi efektif, dan evaluasi psikomotorik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi. Evaluasi secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab at-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value, dalam bahasa Arab al-qimah, dan dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Sedangkan dari segi istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwin Wan dan Grant Webron, bahwa evaluasi adalah menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat di mana suatu tujuan dapat dicapai. Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam berbagai kegiatan. Evaluasi diperlukan untuk mengukur ketercapaian tujuan tertentu. Dengan evaluasi, suatu kegiatan dapat diketahui atau ditentukan taraf kemajuannya. Kemudian, pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan hadis serta pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam. Berhasil atau tidaknya pendidikan Islam dalam mencapai tujuan dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat ukur keberhasilan atau target yang dicapai dalam pendidikan Islam dan proses pembelajarannya. Evaluasi pendidikan Islam yaitu suatu proses dan kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental hingga psikologis dan spiritual religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Benjamin Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Kawasan kognitif berkenaan dengan ingatan atau pengetahuan dan kemampuan intelektual serta keterampilan-keterampilan. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Yang ketiga, ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ia tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar efektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. Yang C, kesimpulan. Ranah kognitif adalah
ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, di mana dalam ranah kognitif ini mencakup 6 jenjang, diantaranya pengetahuan atau hafalan atau ingatan yang disebut dengan knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis atau analisis, sintesis atau sintesis, dan penilaian atau evaluation. Sedangkan ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Pada ranah ini terdapat 5 jenjang, yaitu receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Baik value or value complex. Dan ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.